Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Andri. Saya akan menjelaskan tentang company profile PT Elite Craft Company. Pada hal pertama kita akan menjelaskan tentang overview. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Elite Craft sendiri, yang dimana di sini merupakan posternya bisa menghubungi atau kontak dari PT Elite Craft sendiri sudah tertera. Boleh di slide ke bawah. Nah, jadi overview dari perusahaan PT Elite Craft ini yaitu modul Extra Point of Sales sebagai industri pionir industri furnitur dengan fokus utama pada penjualan produk mebel. Kemudian dalam dunia mebel itu kami tidak hanya menawarkan instalasi modul ekstra yang inovatif, tapi juga menghadirkan berbagai jenis produk mebel yang berkualitas tinggi. Komitmen kami terhadap kualitas mencakup pemilihan bahan baku berkualitas tinggi dan proses produksi yang cermat. Dengan menjalin kemitraan dengan klien, kami memahami pentingnya personalitas dan keunikan dari produk yang kami buat. Selain itu, untuk memperkuat kehadiran kami di industri mebel, kami menjalin kolaborasi dengan vendor-vendor terkemuka yang akan nanti dijelaskan oleh beberapa teman saya. Adapun informasi terkait pendirian PT Elite Craft adalah sebagai berikut. Alamat dari PT Elite Craft itu sendiri yaitu Jalan Arteri Pondok Indah nomor 18 dengan kontak person, telepon, dan email sebagai berikut. Kemudian kami juga menyediakan website untuk PT kami yaitu ecraft.web.id. Kami di sini sudah memiliki izin usaha dengan nomor SIUP sebagai berikut, dan kami sudah memasuki masa berlaku izin usaha sebagai berikut. Nah, untuk pajak sendiri dari perusahaan PT Elite Craft itu sudah memiliki bukti pelunasan dengan tanggal 12 Oktober 2014. Laporan bulanan 3 bulan terakhir dinyatakan lengkap dalam pajak. Jam operasi kami beroperasi dengan asumsi bahwa pasar stabil dan kami dapat mengandalkan dukungan penuh dari karyawan kami. Dalam visi helikopter view nanti akan dijelaskan, namun kami memfokuskan diri pada inovasi dan kepuasan pelanggan sebagai landasan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan kami. Dalam rangka menghadirkan informasi yang lebih rinci, kami juga menyiapkan subtopik terkait seperti manajemen master data, alur bisnis, rancangan blueprint, perencanaan dan penilaian proyek, skrip pengujian penerimaan pengguna, dan manajemen basis data yang sudah kami kerjakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi. Visi dari Elite Craft sendiri yaitu menjadi pemimpin dan inovator terdepan di industri mebel dengan memadukan sentuhan klasik dan inovasi modern dalam setiap produk mebel dan instalasi modul ekstra yang kami tawarkan. Kami berkomitmen untuk menetapkan standar baru dalam kualitas, desain, dan keberlanjutan, dengan tujuan utama untuk menghadirkan perabotan yang tidak hanya memperindah ruang hidup, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan penggunanya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang misi dari Elite Craft ini, yaitu misi kami meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama itu memproduksi dan menyediakan produk mebel yang tidak hanya unggul dalam estetika dan fungsional, tetapi juga mencerminkan keunggulan dan dedikasi kami dalam setiap detailnya. Yang kedua yaitu mendorong inovasi dalam desain mebel dengan mengintegrasikan teknologi terbaru dan tren desain yang berkembang, menawarkan kepada pelanggan kami perpaduan antara gaya yang baru dan abadi. Yang ketiga yaitu memberi pengalaman yang dipersonalisasi bagi klien kami melalui layanan konsultasi dan penyesuaian produk. Yang keempat yaitu membangun kemitraan yang kuat dan kolaboratif dengan vendor yang terpilih untuk meningkatkan keberagaman produk kami dan memastikan setiap komponen memenuhi standar kualitas yang kami junjung tinggi. Yang kelima yaitu menjadi mitra terpercaya dalam penyediaan solusi mebel yang praktis dan desain interior yang berkualitas dengan manfaat fasilitas produk kami yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Berkomitmen
Yang keenam yaitu berkomitmen terhadap pertumbuhan dan perkembangan karyawan kami. Lalu yang ketujuh yaitu mengoperasikan bisnis dengan asumsi pasar yang stabil dan mengandalkan dukungan penuh dari tim kami. Yang kedelapan yaitu menyediakan informasi yang transparan dan detail mengenai manajemen data, alur bisnis, dan proyek-proyek yang kami kerjakan sekaligus memberikan wawasan melalui materi visual seperti video dan foto produk untuk meningkatkan pemahaman klien dan mitra tentang keunggulan kami. Selanjutnya, struktur organisasi dan divisi modul akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Oke, untuk struktur organisasi dan divisi modul dari PT Elitecraft sendiri ini, di sini Pak Iqbal Habib sebagai CEO yang membawahi 7 divisi. Yang pertama itu ada divisi manajer accounting dan finance, yang manajernya itu di Askia. Kemudian ada Vibrasi sebagai manajer inventory, kemudian Olivia Wilson sebagai manajer purchase, Anthony Davis sebagai manajer point of sale, kemudian ada Cahaya Dewi sebagai manajer website dan IT, dan Neo Brilliant sebagai manajer sales, dan yang terakhir ada Ryan Albiza sebagai manajer dari setting admin. Nah, di sini tuh dari 7 divisi itu, yang pertama tuh divisi purchasing itu bertugas untuk melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh PT Elitecraft untuk melakukan proses bisnisnya. Jadi barang tersebut akan dibeli dari vendor atau supplier yang telah bekerjasama dengan PT Elitecraft. Dan juga divisi purchasing ini bertugas untuk membuat dan mengirim request for quotation dan proses order. Kemudian yang kedua itu divisi sales itu bertugas untuk memproses pembelian jasa yang dilakukan oleh customer PT Elitecraft. Kemudian yang ketiga ada divisi accounting dan finance. Ini bertugas sebagai memproses pembayaran dan pencatatan di jurnal PT Elitecraft terhadap pembelian dan penjualan yang telah dilakukan oleh divisi purchasing dan sales. Nah, kemudian yang keempat ada divisi inventory. Jadi divisi inventory ini bertugas untuk mengelola barang yang ada di gudang PT Elitecraft. Jadi divisi inventory juga ini bertugas untuk mengelola delivery order serta menerima dan memvalidasi barang yang telah dibeli oleh divisi purchasing. Yang kelima itu ada divisi website dan IT. Jadi divisi IT ini sebagai support untuk bertugas untuk mengembangkan sistem ERP yang dibutuhkan oleh PT Elitecraft. Jadi divisi IT support ini juga bertugas untuk mengatur autentikasi dan otorisasi pengguna pada sistem ERP perusahaan. Yang keenam divisi setting admin. Jadi bertugas untuk melakukan pengecekan login masuk domain VPS dan juga mengelola data keamanan setiap divisi modul serta menindaklanjuti divisi information dan teknologi dalam kepengurusan karyawan di PT Elitecraft. Dan yang terakhir divisi point of sales. Nah, divisi point of sale ini merupakan divisi yang bertugas untuk melakukan operasional PT Elitecraft. Jadi divisi point of sale ini terdiri dari pemrosesan transaksi dan manajemen stok. Selanjutnya jasa dan barang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jasa dan barang. PT Elitecraft ini juga menawarkan jasa penjualan mebel berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dekorasi dan furniture rumah, kantor, apartemen, dan lingkungan lainnya. Berbagai jenis mebel tersedia termasuk tetapi tidak terbatas pada seperti konsultasi desain interior. Tim ahli desain interior kami siap membantu pelanggan dalam memilih mebel yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan ruangan mereka. Selanjutnya ada pembuatan custom furniture. PT Elitecraft dapat membuat mebel sesuai dengan spesifikasi dan preferensi pelanggan, mulai dari lemari, kursi, meja, hingga rak buku. Semua dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Yang ketiga ada pengiriman dan pemasangan. Layanan pengiriman aman dan pemasangan oleh tenaga ahli untuk memastikan mebel tiba dengan baik dan terpasang dengan sempurna. Selanjutnya ada kualitas yang terjamin. Mebel yang ditawarkan oleh PT Elitecraft terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan diproduksi dengan standar keamanan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada garansi produk. Memberikan garansi untuk mebel yang dijual, memberikan kepercayaan tambahan kepada pelanggan terkait kualitas mebel. Dan yang terakhir, kami ada pameran mebel. Terkadang PT Elitecraft juga mengadakan pameran mebel untuk memperkenalkan koleksi terbaru dan memberikan pelanggan kesempatan untuk melihat produk secara langsung. Dengan jasa penjualan mebel ini, PT Elitecraft berkomitmen untuk memberikan solusi furniture yang elegan dan fungsional bagi para pelanggannya. Jasa yang ditawarkan perlu peralatan yang menunjang dalam setiap permintaan jasa yang diminta. Maka PT Elitecraft memiliki aset sebagai equipment. Di antaranya, yang pertama di sini sebagai contoh ada produk dari sofa, modenya sofa 07.
dengan harga 85.000 dengan kuantiti 10 dan terdapat foto pada tabel tersebut. Selanjutnya ada meja dengan kuantiti 8 dengan harga 250.000 per piece. Dan di sini contoh ketiga itu ada kursi dengan harga 159.000 dengan kuantiti 5. Oke. Selanjutnya klien dan vendor akan dijelaskan oleh teman saya, Hafiz. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang klien dan vendor. Sebagai penyedia furniture Elitecraft memiliki beberapa klien dan vendor untuk melakukan proses wisata. Berikut merupakan daftar klien dan vendor. Yang pertama, di klien ada Krakatau Steel, yang kedua ada PT Bulog, yang ketiga ada PT Batik Modern, yang keempat ada Hipopotamus Indonesia, yang kelima ada Beringin Makmur Sedaya, yang keenam ada Macan Jaya, dan yang ketujuh ada PT Kaktus Berdiri. Selanjutnya dari vendor ada yang pertama ada PT Cahaya Malam, yang kedua ada PT Gubuk Mewah, yang ketiga ada PT Metateknik, yang keempat ada PT Unitap, yang kelima ada PT Kordil, yang keenam ada PT Jaya Besi, yang ketujuh ada PT Hutan Abadi, yang kedelapan ada PT Sulman, yang ke-9 ada PT Gilang Makmur, yang ke-10 dan yang ke-10 ada PT Kayu Hoki. Selanjutnya helikopter view akan dijelaskan oleh teman saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang helikopter view. Pada bagian customer itu berawal dari memerlukan jasa servis, lalu dioper ke menerima pesanan. Dari menerima pesanan itu menjadi melakukan pengecekan pesanan, lalu membuat sales questions, dan terakhir yaitu membuat sales order. Selanjutnya itu pada bagian customer melakukan service sesuai dengan assignment lokasi klien, lanjut pada selesai service, lalu pada timesheet terbagi dua, yaitu feedback dan kebagian HRD atau service, yaitu dengan ini menghitung jam kerja sesuai attendance dan timesheet, lalu lanjut mapping overtime dan membuat slip gaji. Itu berlanjut ke bagian finance, yaitu berakhir di payroll. Selanjutnya itu pada bagian service, yaitu yang pertama membuat work order, lalu membuat assignment worker dan equipment. Selanjutnya yaitu memerlukan penambahan spare part untuk perbaikan dan request permintaan spare part. Oke, selanjutnya pada bagian inventory yaitu ada request permintaan spare part, berlanjut pada melakukan pengecekan stok gudang dan melakukan pengajuan pembelian barang, dan dilanjut kepada purchase yaitu mengecek jumlah kuantiti dan produk yang akan dilakukan pembelian, membuat PR, lalu memilih vendor yang sesuai, lalu membuat RFQ dan membuat PO. Pada bagian membuat PO ini terbagi dua, yaitu ke bagian vendor yaitu membuat surat jalan lalu mengirimkan barang. Lalu yang pada bagian finance yaitu berlanjut pada membuat invoice account payable. Oke, selanjutnya pada bagian vendor yaitu ada membuat surat jalan dan mengirimkan barang. Pada bagian HRD yaitu ada menghitung jam kerja sesuai dengan timesheet, lanjut pada mapping overtime, membuat slip gaji, dan membuat payroll. Pada bagian finance ada beberapa, yaitu membuat invoice account receivable, customer invoice, lalu validate, lalu register payment. Setelah register payment itu membuat invoice account payable, lalu membuat vendor bill, validate, dan payment request.
Lalu ada memasukkan jurnal entries, dan kita terakhir itu memasukkan tentang reporting. Pada bagian selanjutnya asumsi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai asumsi, yaitu pertama asumsi dari PT Elitcraft adalah total karyawan kami memiliki 50 orang. Nah, yang kedua yaitu setiap divisi akan memiliki struktur organisasi masing-masing. Nah, yang terdapat di struktur organisasi sebelumnya terdapat ada dari setiap kepala divisi terdapat staf-staf yang akan membantu kepala divisi untuk menyampaikan ataupun menyelesaikan tugasnya hingga pada tahap mengerjakannya atau mengimplementasikannya kepada bagian CEO. Nah, selanjutnya pada bagian layout akan dijelaskan pada teman saya yang selanjutnya yaitu Torik. Oke, di sini saya akan menjelaskan layout dari PT Elitcraft. Di sini layout kantor kita terdapat ada inventory, sales, purchase, BOD, toilet, service, HRD, dan finance and accounting. Di sini inventory, sales, sama purchase kita taruh di sebelah kiri, sedangkan BOD terdapat pas ada di utara atau depan pintu masuk, lalu ada toilet di pojok, dan service, HRD, finance dan accounting kita taruh di sebelah kanan dari pintu masuk. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi tentang ekstra modul dari PT Elitcraft. Baik, di sini saya sebagai pemegang modul IT, saya telah menginstal modul ekstra untuk setiap divisi modul yang ada pada PT Elitcraft. Yang pertama itu ada divisi modul accounting. Nah, di sini saya telah melakukan instalasi yaitu Odoo 16 Accounting Maths by Odoo Maths yang terdapat pada Odoo Apps. Kemudian pada modul accounting juga saya telah menginstal modul yaitu Dynamic Report Operation by Cybros Techno Solution. Yang kedua yaitu untuk modul inventory. Di sini saya juga sebagai modul IT telah menginstal modul yaitu Inventory Dashboard by Cybros Techno Solution. Yang kedua juga terdapat modul Customer and Product QR Code Generator by Cybros Techno Solution. Nah, untuk modul Purchase di sini saya hanya menginstal satu modul yaitu Purchase Order Line with Discount by Odoo SA. Dan yang selanjutnya yaitu modul Sales. Di sini saya juga menginstal modul ekstraknya hanya satu yaitu Product Image on Sales Order Line by Browsers Info. Yang kelima yaitu untuk modul Setting Admin. Di sini saya telah menginstal modul Access Restriction by IP by Cybros Techno Solution. Yang keenam yaitu modul Point of Sale. Di sini saya telah menginstal pada bagian Post Order Line Image yaitu yang dibuat oleh by Browsers Info. Yang selanjutnya yang kedua yaitu Post All-in-One Report Generator by Cybros Techno Solution. Yang terakhir untuk modul saya sendiri yaitu Website IT. Yang pertama ada Animated Snippet by Cybros Techno Solution. Di sini saya juga telah menginstalnya. Yang kedua yaitu Product Attachment on Website by Cybros Techno Solution juga. Nah, di website IT di sini juga saya telah menginstal dua modul ekstra tambahan. Selanjutnya akan ditutup closing oleh teman saya yaitu Farhan. Oke, sekian dari kelompok kami, dari kelompok Elitcraft. Sekiranya ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.